kehadiran Yesus membawa pertentangan itu sudah dinubuatkan. Ya, tadi malam saya sudah bacakan ayatnya. Proto Evangelium Kejadian 3 ayat 15 mengatakan apa? Keturunan perempuan akan menginjak kepala keturunan setan yang diwakilkan oleh ular. Berarti Bapak Ibu, anak Tuhan dan anak setan itu tidak akan pernah nyambung. Selalu akan membawa pertentangan atau selalu ada pertentangan antara anak Tuhan Yesus dan anak-anak dunia ini. Makanya pada waktu Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk mau disunat itu, lalu ada dua hamba Tuhan, satu Hana, satu Simeon. Yang Simeon itu ketika dia menggendong Tuhan Yesus masih bayi, di Lukas pasal 2 ayat 34, di sana Simeon bilang begini, saudara-saudara, kepada Maria, ibu Maria, dia bilang begini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Garis bawahi, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan apa? Sampai hari ini saudara cek di sosial media, satu topik perbantahan terbesar tentang siapa? Yesus. Ada yang bilang dia Tuhan, ada yang bilang dia nabi biasa, ada yang bilang dia Allah jadi manusia, ada yang bilang oh enggak, dia tuh manusia yang diangkat jadi Allah. Sampai hari ini, sampai dunia kiamat, sebelum kiamat, pertentangan ini tidak bisa dihindari. Puji Tuhan, shalom. Mari kita buka kitab suci kita sama-sama dalam Injil Lukas. Pasal 12 ayatnya yang ke-51 sampai ayat ke-53. Injil Lukas pasal 12 ayat 51 sampai ayat 53. Kita baca sama-sama, saya terlebih dahulu. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 52. Tiga, 23, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah ibadah umum atau raya kedua GBI Woodward Palu. Dalam setiap ibadah saya menyampaikan khotbah yang berlain-lainan. Artinya tidak sama materinya, tetapi semuanya berkaitan dengan Minggu Advent. Advent itu dari kata Latin Adventus yang artinya datang atau kedatangan. Dalam kalender gereja sedunia seharusnya kita tahu bahwa ini adalah minggu Advent yang pertama karena ada 4 minggu Advent dan 4 hari minggu sebelum hari Natal. Ya, berarti kalau tahun ini maka tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 24. 4 hari minggu ini biasanya di gereja-gereja yang mau mengikuti kalender gereja, maka dia akan mengkhotbahkan topik-topik seputaran Adventus. Dan di ibadah 1 saya sudah menyampaikannya, dan kalau ada di YouTube di channelnya GBI Woodward Palu, saudara yang mau ikuti silakan ikuti yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, karena ini bicara tentang kedatangan Tuhan, maka saya menyoroti tema yaitu Yesus datang membawa pertentangan. Ya. Di ayatnya yang ke-51 yang tadi kita baca itu secara eksplisit,
secara jelas di sana dikatakan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah saudara-saudara, memang ini nats yang kelihatannya sulit kalau tidak mendapatkan penjelasan atau keterangan yang baik saudara-saudara. Maka orang bisa menuduh, wah berarti Tuhan Yesus datang bawa kekacauan. Tuhan Yesus pengacau dan lain sebagainya. Sedangkan nubuatan dalam kitab Yesaya bahwa Yesus yang datang itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja Damai. Tapi sang Raja Damai itu dalam nas ini bilang, saya tidak bawa damai. Saya bawa pertentangan. Maka tentu Kristen awam kalau baca ini bertanya-tanya. Yang Kristen awam saja bertanya-tanya, apalagi mereka yang non-Kristen baca ayat ini. Zaman sosial media sekarang, jangan-jangan mereka posting ini ayat dan bilang, lihat tuh Yesus pengacau. Karena ini ayat bilang, aku datang tidak bawa damai, tapi bawa pertentangan. Ayat ini paralel dengan Matius 10, ayatnya yang ke-34. Mungkin mikrofon nanti diatur ya, suara saya ini lagi menurun, jadi tim supaya saya jangan terlalu berteriak. Ya, Matius 10 ayat 34 itu ini paralelnya. Baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas bilang pertentangan, Matius bilang pedang. Lalu orang bertanya-tanya, model apa ini Tuhan kalian? Dengan jelas dia bilang, aku datang bawa pedang, aku datang bawa pertentangan. Dalam satu rumah, bapak akan bertentangan dengan anak, anak akan bertentangan dengan orang tua, ibu akan bertentangan dengan anak perempuan, menantu akan bertentangan dengan mertua. Makanya menantu-menantu yang suka bertengkar sama mertua, baca ini ayat langsung dia bilang, pantas. Saya tidak pernah baku dapa dengan kitab itu mama mantu. Mama di dapur, kita di teras. Mama di teras, kita di dapur. Mama iko kita pindah ke dapur tetangga. Ya kan? Jadi orang mulai ada kebingungan di situ. Tapi saya berharap waktu yang dipercayakan kepada saya bisa menyampaikan dengan sesederhana mungkin. Supaya kita mendapatkan apa maksud dari nats tersebut. Nah, berdasarkan pembacaan ini, saya akan menyoroti 2 pokok besar pada hari ini. Yang pertama adalah saya catat di sini, saya akan bicara tentang bagaimana mengharmoniskan istilah pembawa damai dan pembawa pertentangan. Adapun kehadiran Yesus memang membawa pertentangan, tapi tidak kontras dengan sejumlah ayat yang mengatakan Yesus pembawa damai. Sebab kalau kita baca Alkitab lalu ada pertentangan, maka pihak yang paling disalahkan adalah Tuhan sendiri. Karena seluruh Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Jadi kalau ada firman yang kelihatan bertentangan, padahal sumbernya satu, maka seolah-olah Allah lidah bercabang. Sebentar dia bilang bawa damai, sebentar dia bilang bawa pertentangan. Apakah benar Allah kita itu lidah bercabang? Bukan. Semua data dalam kitab suci yang kelihatan bertentangan, kalau kita mau memberi perhatian, mau memberi waktu kita untuk belajar firman Allah, maka di sana kita akan dapat menemukan atau mengharmoniskan data-data yang kelihatan bertentangan. Nah, berkaitan dengan ayat ini ya, kekasih-kekasih Tuhan, memang ini salah satu ayat yang sulit. Saya ingat satu kali saya khotbah di ibadah polisi-polisi. Lalu ternyata itu ibadah bukan ibadah biasa. Mereka bilang, bisa tidak Bapak langsung tanya jawab, spontan? Boleh. Karena pendeta kita bukan hanya monolog, kita dipersiapkan untuk dialog mempertanggungjawabkan iman. Dan saya belajar mati-matian untuk itu. Makanya mau spontan pun jadi, begitu kira-kira. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, waktu itu mereka tanya, Pak bagaimana nih? Injil Matius mengatakan Yudas mati gantung diri.
Matius pasal 27 ya, saudara, mulai ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu Yudas mati gantung diri. Tapi dokter Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul, dia mati itu jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi perutnya keluar semua. Yang benar yang mana, Pak? Ini mati gantung diri atau jatuh tertelungkup, perut terbelah dan isi perut keluar semua? Saya bilang sekali lagi, Alkitab itu tidak mungkin bertentangan, pasti bisa diharmoniskan. Jadi yang benar itu memang dia gantung diri. Ya, jadi Matius itu menceritakan bagian awal kematian Yudas. Lukas atau dokter Lukas dalam Kisah Para Rasul mencatat bagian akhir dari kematian Yudas. Awalnya gantung diri. Dan ingat, Yudas gantung diri duluan, setelah itu baru Yesus mati. Waktu Yesus mati terjadi beberapa fenomena. Tabir Allah terbelah bagi dua. Orang-orang mati bangkit. Dan yang ketiga, gempa bumi. Dan gempa bumi itu bukit batu saja terbelah. Apalagi cuma tiang atau pohon yang Yudas pakai untuk gantung diri. Waktu gempa bumi itu jenazahnya jatuh. Jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, isi keluar semua. Jadi Matius menceritakan bagian awal, Lukas menceritakan bagian akhir. Tidak ada yang bertentangan. Sekali lagi hanya butuh waktu belajar. Makanya Ibu Gembala, saya request deh one day harus ada pelayanan di gereja ini, Ibu. Tanya jawab, Bu. Saya siap kalau Ibu perintahkan saya terbang. Pokoknya pakai pesawat ya, saya tidak. Mas dari NTT. Maksudnya biar anak-anak muda kita itu kita saling melengkapi gitu loh, Bu. Itu sangat menarik. Ya, karena khotbah begini tak terhindarkan sudah muncul sejumlah pertanyaan di kepala kita dan itu perlu dilakukan, Ibu. Ya. Nah, baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi data tentang pertentangan dan perdamaian itu tidak bertentangan sama sekali. Saya jelaskan dulu ya, bahwa kehadiran Yesus membawa pertentangan itu sudah dinubuatkan. Ya. Tadi malam saya sudah bacakan ayatnya. Proto Evangelium Kejadian 3 ayat 15 mengatakan apa? Keturunan perempuan akan menginjak kepala keturunan setan yang diwakilkan oleh ular. Berarti Bapak Ibu, anak Tuhan dan anak setan itu tidak akan pernah nyambung. Selalu akan membawa pertentangan atau selalu ada pertentangan antara anak Tuhan Yesus dan anak-anak dunia ini. Makanya pada waktu Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk mau disunat itu, lalu ada dua hamba Tuhan, satu Hana, satu Simeon. Yang Simeon itu ketika dia menggendong Tuhan Yesus masih bayi, di Lukas pasal 2 ayat 34, di sana Simeon bilang begini, saudara-saudara, kepada Maria, Ibu Maria, dia bilang begini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Garis bawahi, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan apa? Sampai hari ini saudara cek di sosial media, satu topik perbantahan terbesar tentang siapa? Yesus. Ada yang bilang dia Tuhan, ada yang bilang dia nabi biasa, ada yang bilang dia Allah jadi manusia, ada yang bilang oh enggak, dia tuh manusia yang diangkat jadi Allah. Sampai hari ini, sampai dunia kiamat, sebelum kiamat, pertentangan ini tidak bisa dihindari. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Makanya dari dulu kalau Yesus khotbah apa, pasti konflik. Yesus ngomong apa pasti gak nyambung. Bukan Yesus mau bawa kekacauan, bukan. Yesus itu pembawa damai, tapi kalau dia bicara pasti perang. Itu seperti pemazmur berkata di Mazmur 120 ayat 7. Mazmur 120 ayat 7, Bapak Ibu mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara maka apa? Mereka menghendaki perang. Jadi hamba Tuhan yang ikut Yesus, dia khotbah pasti kacau. Karena dia menyatakan kebenaran, dia obrak-abrik kerajaan setan, dia obrak-abrik kerajaan dosa. Tidak bisa tidak.
Hamba Tuhan ini akan dipasang label. Wah, ini tidak bawa damai. Jadi kau mau tuh bawa damai yang bagaimana? Selingkuh terus. Begitu. Kok bawa damai model begitu? Yesus itu kalau khotbah apa pasti kacau. Saya buktikan data lain. Yohanes pasal 10. Sampai mereka bilang Yesus gila. Anda bayangkan. Saking jengkelnya anak-anak setan ini menuduh Tuhan kita tuh gila kerasukan setan. Yohanes pasal 10 mulai ayat 19 dulu. Perhatikan. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapakah kamu mendengarkan dia? 19 bilang dia ngomong langsung pertentangan. Langsung yang dengar, jangan dengar dia nih, setan nih, gila. Makanya kalau hamba Tuhan dipuji terus, dipertanyakan. Kalau hamba Tuhan sudah dikatain gila, keren. Kemarin Pak Gilbert KKR di tempat saya. Pak Gilbert sama saya teman baik, saya sering KKR atau khotbah di Glow, di Tamres, di Gading, Kelapa Gading. Terus Pak Gilbert balas tuh, datang ke Kupang KKR tempat saya. Dia mulai khotbah, dia bilang, aduh pendeta Mel Ator ini memang gila. Tapi kalau mau dipakai Tuhan memang harus gila-gilaan. Yesus kita dikatain apa? Gila kerasukan setan. Apakah Yesus kita benar-benar gila? Tidak. Yang omong yang gila. Saudara saya tanya, di kalangan orang gila, yang dianggap gila itu siapa? Orang waras. Coba saudara sendirian pergi kunjungi rumah sakit jiwa. Saudara waras nih, normal semua, utang semua saudara ingat dengan jelas. Nah, saudara waras gitu kan, ada yang sengaja gila. Kalau utang tanya nggak tahu. Jangan begitu dong, utang bayar. Nah, saudara sembuh, saudara sehat, tidak ada gangguan jiwa sama sekali ya. Tapi saudara pas muncul ada 20 orang gila langsung tunjuk. Gila datang, nah siapa yang gila coba? Di kalangan orang gila, orang waras dianggap gila. Di kalangan orang sesat, orang lurus dianggap sesat. Itu biasa. Nah, yang mau saya ajarkan adalah begini Bapak Ibu terkasih. Jadi pertentangan ini tidak bisa dihindari. Sekali lagi grup anak-anak setan tidak akan terima khotbah yang benar. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan mereka untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka membuka telinga bagi dongeng dan mereka tolak kebenaran. Itu sedang terjadi hari ini. Makanya kalau ibu gembala sampai minta saya datang, oh itu saya pikir bukan main-main itu. Karena model khotbah saya tuh sudah dipasang label di Indonesia bilang, pendeta beginilah begitu. Oh saya tidak akan berubah. Saya akan tetap ikut apa yang Alkitab ajarkan. Saya akan tetap doa merendahkan diri dan mendengar masukan orang. Tapi sepanjang sesuai firman. Yang tidak sesuai firman saya tidak terima. Karena Kristen dibangun di atas fondasi sola scriptura. Hanya Alkitab. Amin kekasih Tuhan. Makanya menarik bahwa Tuhan Yesus kalau khotbah anak-anak setan pada marah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Ya mereka ngaku mereka anak-anak Allah. Yesus bilang kau anak Allah di mana? Kalau Allah adalah Bapamu, harusnya kamu dengar firmanku. Kamu ngaku anak Allah, saya khotbah kamu marah. Kamu tolak firmanku. Perhatikan ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 4-3 jemaat sama-sama. 2-3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah kalau model begini anak bapak atau anak setan? 44. Sama-sama 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi apa? Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dan seterusnya. Jangan bilang kau anak Bapa di sorga. Kalau dengar firman cepat tersinggung. Kalau dengar firman benar pindah gereja. Kamu anak setan. Amin. Maunya khotbah lucu-lucu terus. Maunya khotbah bikin enak telinga terus. Mentang-mentang udah nyumbang begitu. Oh tidak bisa begitu dong. Kita bisa nyumbang juga karena Tuhan berkati kita. Amin. Kita bisa balas apa napas kita tarik cuma-cuma itu dari sorga. Amin. Itu ada ayatnya tuh. Ayub pasal berapa tuh? 2
12 ayat 10. Atau 10 ayat 12. Coba 12 ayat 10 dahulu. Iya benar. 1, 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Saudara bernafas belum pakai tabung oksigen toh? Karena kalau pakai itu tabung, satu tabung berapa ibu dokter ya? 5 juta kah? Saudara tarik tidak bayar loh. Amin. Enak sekali, amin. Yang lain bayar. Apalagi dulu corona tuh kan mesti. Iya tuh mulai terjadi komitmen. Saudara bersyukur tarik enak. Makanya menyembah juga enak ya. Kalau WL lagi menyembah jangan duduk nonton lagu. Amin. Kalau WL suruh nyembah betul. Jangan lihat ini huruf, lihat plafon. Memang belum pernah lihat ini plafon. Jam penyembahan, lihat plafon, lihat lampu salon, sepatu, darah Yesus. Di sini kita lihat Tuhan. Enggak, ini kan orang karismatik, masa tidak ngerti pujian penyembahan? Total dong. Amin, Bapak Ibu terkasih. Karena menyembah itu seperti orang mengolah tanah. Khotbah ini tabur benih. Tanahnya diolah bikin bagus, baru benih ditabur. Ilmu pujian penyembahan begitu. Saya kuliah mata kuliah present worship. Jadi saya tahu apa itu menyembah. Menyembah itu pengolahan tanah hati. Karena sebentar lagi benih ditaburkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada masalah antara pertentangan, pembawa pertentangan dan pembawa damai sepanjang kita mengerti atau bisa mengharmoniskan teks-teks itu. Jadi sebenarnya Yesus itu memang bawa damai, tapi damai versi Yesus beda dengan damai dunia. Dunia ini mau damai versi dunia. Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 27, damai yang Yesus berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Perhatikan ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Beda. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seringkali kita mau dunia punya damai. Damainya dunia itu saya menyebutnya dengan istilah ini. Damai dunia namanya damai masuk akal. Damainya Tuhan Yesus damai melampaui akal. Ulang ya. Saya dengar sambutannya Pak Ketua GBI, Pak Robin Adi. Waktu Natal kita tadi malam, Pak Robin Adi sempat kutip itu tuh. Damai yang melampaui segala akal, itu benar. Damai yang dunia cari itu damai yang masuk akal. Kalau damai kita melampaui akal. Filipi 4 ayat 7 Bapak Ibu. Itu jelas di sana dikatakan itulah damai versi Kristus. Damai yang melampaui akal. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui apa? Segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Kristus Yesus. Damai dunia apa? Masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Duit banyak, damai. Itu masuk akal. Lagi sehat, damai. Pasang status yang like di atas 100 orang, damai. Tambah cantik ya Kak, padahal Kak Edit. Saya tahu Kak Edit. Tapi Kak langsung damai. Kenapa? Orang pada komen. Tambah cantik Kak, waduh. Ya, Kak langsung I believe I can fly. Kenapa? Dunia itu kan begitu. Coba dimaki, damai hilang. Itu damai masuk akal. Yesus dikatain gila. Yesus dikatain kerasukan setan. Damainya tidak bergeser. Karena damai yang Yesus janji, itu damai yang melampaui akal. Sekalipun disiksa, mereka akan tetap sukacita. Paulus di penjara loh di Filipi itu. Filipi 4 ayat 4 dia berkata apa? Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Karena bagi anak Tuhan damai dan sukacita tidak tergantung keadaan. Damai dan sukacita adalah pilihan orang-orang yang sudah dikuasai oleh damai yang melampaui segala akal itu. Saya pernah masuk penjara, jadi saya tahu. 8 kali saya ditangkap polisi, 8 kali saya di sel sebelum bertobat. Tidak ada damai dalam sel. Tapi kalau Paulus dalam sel bisa damai, itu bukan damai biasa.
itu damai luar biasa. Bukan cuma Paulus, Petrus mengalami hal yang sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 mulai ayat 40. Saudara tahu, di sini mereka dicambuk, disesa, tapi herannya mereka gembira loh. Coba baca ini ayat. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Lalu mereka menangis, stres, tidak mau pelayanan lagi atau bagaimana? 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini yang namanya melampaui akal. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen baru kena omong sedikit tersinggung, sakit hati. Masalah dari Januari. Keluarga bilang damai dong sama tante, tunggu Natal. Tunggu 25 Desember sekalian. Kalau ibu mati tanggal 15. Jangan begitu dong main tunggu-tunggu 25. 15 jatuh tempo pulang. Pulangnya ke neraka bukan ke sorga. Jangan begitu dong. Habis ini pulang WhatsApp. Shalom. Dia balas. Kenapa? Lu gila ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia bilang kok kaget sih ini kok WA gitu kan. Itulah konsekuensi anak Tuhan. Iyalah kamu bilang gila pun gak apa-apa, saya minta maaf ya. Dia bingung, lu serius? Sekali begitu jangan tambah, hanya gambar tangan aja. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Kalau dia balas tambah berpasang api 12. Jangan, api tidak usah, itu marah kembali ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahwa damai versi Kristus itu beda. Makanya gak bakalan nyambung. Yesus bukan berarti Yesus bukan pembawa damai. Dia pembawa damai. Hanya damai versi Kristus itu tergantung Roh Kudus, tergantung firman. Amin. Orang percaya Yesus ada Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus yang mendatangkan damai sejahtera. Makanya di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 ketika suasana kerajaan Allah itu hadir dalam diri seseorang, Alkitab berkata apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu rindu punya damai begini ya. Kita rindu, dunia ini tambah jahat loh, dunia tidak akan lebih baik. Tapi anak-anak Tuhan yang punya Kristus, kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Kita tidak mudah goyah, damai kita. Kalau anak-anak setan dengar firman begini, tidak ada Roh Kudus, marah dia. Kenapa? Bahkan dianggap bodoh. Ini pendeta siapa ini? Saya pernah khotbah, ada pejabat tidak suka. Itu waktu dia bebas. Pas masuk penjara, butuh dukungan doa. Jadi sebelum masuk penjara, orang khotbah jangan sombong, ancur nanti saya kasih tahu. Saya sudah ulang-ulang, kita khotbah sedikit lihat jam, padahal ada jam di sini ya. Gini. Saya bikin tersinggung kita ini pejabat satu nih. Kan lu yang undang, kenapa lu lihat jam? Begini sedikit begini. Tiba-tiba tambah tinggi. Terakhir dia mau gestrek motor. Hello. Bagian masuk penjara kan? Korupsi toh, masuk penjara, saya pergi khotbah. Pak Pendeta bisa doa saya bilang tunggu saya lihat jam ya. Kau dulu lihat jam, kau pikir kau sendiri ada jam. Tapi di sini wajah-wajahnya, oh haleluya. Tidak ada yang mencurigakan ya. Semua ada dalam kendali Holy Spirit, haleluya. Nah saudara-saudara. Karena anak-anak begini ya, kita kalau pembicara dipimpin roh, pendengar dipimpin roh enak tuh. Petrus dipimpin Roh Kudus, pembicara dikuasai Roh Kudus, satu kali khotbah 3.000 orang bertobat, betul? Stefanus juga dipimpin roh, tapi pendengarnya dikuasai setan semua, makanya satu kali khotbah 3.000 batu datang. Ya kan dilempar sampai mati. Jadi saudara memang kalau ada connect begitu enak. 1 Korintus 2 ya ayat 13. Ada datanya. 1 Korintus 2 ayat 13. Perhatikan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami menafsirkan kepada mereka yang mempunyai roh.
Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Yang khotbah ada roh, yang dengar ada roh. Tapi kalau yang khotbah ada roh, yang dengar tidak ada roh, 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Gak bakalan nyambung. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita ajak doa dibilang doa bodoh. Kita ajak puasa dibilang puasa bodoh. Kita suruh baca Alkitab nggak baca sendiri, nggak baca sendiri. Hello. Bukankah Yesusmu dan Yesusku berkata kamu tidak hidup dari roti saja. Tapi kamu hidup dari firman Allah, apa yang bodoh. Makanan jasmani kita ya itulah. Kaledo. Ya, dan segala macam tuh itu ikan-ikan bakar, segala macam panitia di sini memang diberkati Tuhan ya. Saya makan sama mata putih mata balik. Nah, saudara-saudara, tapi itu kan kebutuhan tubuh kita, betul? Kebutuhan roh kita itu firman, doa, pelayanan, saat teduh, itu kebutuhan roh. Jangan hanya sibuk mempercantik diri, sibuk bikin gagah ini diri, tapi rohnya hancur. Bapak Ibu mau gagah kayak apa, cantik kayak apa? Tidak ada orang tambah tua tambah cantik, gak bakalan. Mimpi kali ya. Tidak ada tambah tua tambah ganteng, tambah tua tambah lari 100 kilo bisa, tidak bisa. 2 Korintus 4:16, dengar ini ayat. 2 Korintus 4:16 yang suka lebih urus fisik daripada rohani, dengar baik-baik. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Pasti merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari ke hari sehari. Amin. Jasmani pasti merosot, tapi rohani, batinia harus terus dewasa. Itu justru nanti cantiknya keluar, inner beauty-nya. Amin, saudara-saudara. Cantik-cantik kalau berdandan tapi tidak ada Roh Kudus, lihatnya tuh mencurigakan sekali. Dia mau ganggu sapan. Kan begitu. Darah Yesus berkuasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi mengharmoniskannya begitu. Jadi Yesus bukannya tidak bawa damai, dia bawa damai. Tapi damai versinya itu hanya bisa diterima oleh orang ada Roh Kudus. Tidak ada nggak bakalan terima. Yang kedua, hal-hal apa yang mempertajam pertentangan? Yang poin kedua, cuma 2 poin ya. Hal-hal apa yang mempertajam atau yang kelihatan melahirkan pertentangan antara anak-anak Kristus dan orang-orang duniawi. Ingat 2 Korintus 5 ayat 17 dengan jelas berkata bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya apa? Yang baru sudah datang. Nah, jadi ada sesuatu yang baru sehingga kita tidak sama dengan yang lama lagi. Saya kasih tunjuk beberapa hal yang baru. Yang pertama, perkataannya baru. Perkataannya baru. Kalau dulu belum dalam Kristus, kata-katanya tuh kotor sekali. Tapi sekarang sudah jadi anak terang. Firman Allah berkata, kalau kau sudah diubahkan, jangan bergaul dengan mereka yang suka maki. Itu ada ayatnya. Efesus pasal 5 mulai ayat 4. Dengan tegas di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Perhatikan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Iya, tidak boleh. Terus 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Salah satu manifestasi persundalan itu adalah biasa mengeluarkan kata-kata kotor. Itu bersundal dengan kata-kata. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada orang sundal masuk surga. 6. Perhatikan ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau ayat 7 bilang apa? Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi omongannya juga udah gak bisa nyambung kita. Ini kata-katanya tuh kasar sekali loh. Kami kalau di NTT apalagi orang Indonesia Timur nih, Palu juga model-model sama nih. Ya.
Kadang-kadang kata gaulnya kita tuh maki. Ketemu orang tuh maki tuh gaul gitu loh. Kata-kata yang menjatuhkan orang, sudah tahu orang jerawatnya banyak. Contoh ya. Dia bisa bilang begini, wah jerawatnya sudah nggak ada ya. Kok nggak ada? Nggak ada tempat lagi. Maksudnya sudah full. Nah saudara-saudara. Ini kan tidak membangun. Orang lagi drop, orang ada masalah, orang ada gangguan masalah di kantor apa segala macam. Pasangan hidup yang baik, suami pulang itu sambung dengan kata-kata yang luar biasa. Amin. Shalom. GBU, suami balas GBI. Artinya gini loh, maksudnya sudah tahu orang lagi ada masalah ini kok nggak nape kata-kata tuh. Langsung sambut, orang baru pulang. Bapak tahu enggak? Saudara-saudara, dalam kebersamaan harus kita dikuasai oleh perkataan Kristus. Kolose 3 ayat 16, ayat ini berkata dengan jelas. Demikian saudara-saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ulang, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di antara kamu ini bisa dalam keluarga, dalam gereja, teman kerja, yang namanya sesama orang percaya. Kalau hidup bersama, kata-katanya harus membangun. Kolose 6, Kolose 4 ayat 6 kata-kata seperti ini. Kolose 4 ayat 6, 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu apa? Senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga apa? Kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amsal 18 ayat 21 mengatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita tuh kalau biasa memperkatakan berkat, yang kita panen berkat. Karena menggemakan misalnya di aula atau di lembah, kita teriakan yang bergema tuh B. Kalau kita memperkatakan berkat, yang kembali berkat. Kita memperkatakan kutuk, kembali kutuk. Kita memperkatakan kata-kata Kristus, orang yang di sekitar kita juga mendapatkan kasih karunia. Ini dicatat dalam Efesus 4. Ayat 29. Efesus 4 ayat 29 silakan dibaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Ya. Sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sehingga mereka oleh kasih karunia. Suami dapat kasih karunia. Istri dapat kasih karunia. Anak dapat kasih karunia. Karena orang tua kata-katanya diberkati Tuhan. Beda kayak dulu. Dulu kita pernah ada di grup anti Yesus. Adek tolong tenang sayang. Kita ada di grup anti Yesus. Tapi sekarang kita di dalam Kristus gak bisa begitu kata-kata kita. Harus yang menjadi berkat. Amin. Yang kedua, pikiran kita udah beda. Dulu pikiran kita apa? Kotor, suka curiga, mesum, negative thinking. Tapi orang dalam Kristus kita diubahkan dalam pikiran. Karena pada waktu orang bertobat menjadi manusia baru. Itu dia dibaharui dalam pikiran, roh dan pikiran. Efesus 4, 22 dan seterusnya. Ayat 22 bilang begini Bapak Ibu terkasih. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Pikiran kita berubah. Makanya kata tobat itu berasal dari kata Yunani metanoia. Metanoia itu perputaran pikiran 180 derajat. Yang najis-najis, yang kotor, berpikir salah tentang Kristus. Itu diubahkan 180 derajat. Makanya tadi di Filipi 4 ayat 7 itu di sana dengan jelas damai itu menguasai apa? Hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Kristus Yesus. Kalau damai itu menguasai kita, pikiran itu dikuasai oleh Yesus, pikirnya bagaimana? 8 dari Filipi 4 tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua pikirannya yang benar, semua mulia, semua yang adil, semua yang suci, pikiran mulai suci, semua yang manis, pikirannya manis, semua yang sedap didengar, ya,
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang dalam Kristus pikirannya beda. Amin. Kalau orang tidak senyum dengan dia di gereja, dia pikiran positif. Mungkin dia lapar. Iya tuh namanya orang kalau ada lapar. Pulang ke gereja saudara harap dia senyum, asam lambung ada naik. Saudara suruh senyum apa dengan asam lambung? Amin. Tolong positive thinking. Amin. Darah Yesus berkuasa. Yang berikut, apalagi berubah ini waktu saya lihat ini jam ini saya jengkel kadang-kadang ya. Tapi tidak. Haleluya. Memang Ibu Gembala, saya ini tipe khotbah lama. Tapi bersyukur dengan ini saya melatih diri. Betul Ibu. Saya kalau khotbah di gereja, Ibu mungkin pernah ikut ya. 1 jam lebih sudah pasti itu. Tapi ya ini saya tarik nafas. Haleluya. Karena khotbah 4 kali ya. Yang berikut perkataan, pikiran. Yang ketiga adalah tujuan hidup kita sudah berbeda. Alkitab berkata bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu hanya mencari prioritas mereka apa? Makan, minum, pakai. Pokoknya semua yang lahiriah bangsa-bangsa tidak mengenal Allah cari itu. Tapi kamu kata Alkitab cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan. Itu beda jelas tuh. Orang tidak kenal Tuhan yang di otaknya cuma apa? Makan, minum, pakai, pangkat, kedudukan. Dia tidak cari kebenaran. Tapi anak Tuhan dia tahu. Cari firman dahulu, nanti berkat kejar-kejar kita. Amin, kekasih Allah. Tujuan kita beda. Tujuan kita tujuan kerajaan Allah. Bukan tujuan sembarangan. Yang keempat. Orang kalau sudah ada Kristus, cara menyelesaikan masalahnya beda. Rumusnya ini nih. Mazmur 37 ayat 5. Ini rumus menyelesaikan masalah versi anak-anak Kristus. Dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itu rumusnya. Serahkan kepada Tuhan. Lalu sudah serahkan. Aku percaya apa yang aku serahkan. Bahkan hidupku sudah kuserahkan. Tuhan akan bertindak. Anak setan beda. Bertindak dulu Tuhan. Baru aku percaya. Baru aku serahkan diri. Jangan begitu. Tuhan mau percaya. Serahkan, percaya. Anda dengar. Allah selalu punya waktu terbaik. Dia akan bertindak bagi kita. Amin saudara-saudara. Sehingga kita benar-benar melihat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir. Standar hidup kita sudah berbeda. Orang dunia ya standar dunia. Anak Tuhan standarnya Tuhan. Standar surgawi. Duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia. Kalau di Indonesia mengalami krisis moneter. Rupiah mengalami goncang-gancing ambruk luar biasa. Duta besar Amerika tidak pusing. Kenapa? Dia tidak digaji pakai rupiah. Dia digaji pakai dolar. Amin. Kita anak-anak Tuhan yang menumpang di planet ini. Jangan ikut keinginan dunia. Dunia pasti lenyap. Tapi anak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Nats penutup 1 Yohanes 2 mulai ayat 15. 1 Yohanes 2 mulai ayat 15. Ini ayat yang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 Jemaat 23. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita anak-anak yang ada dalam grup Yesus. Lakukan kehendak Tuhan. Dan kita lihat orang yang melakukan firman tidak akan dikecewakan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.